Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah di Kampus Al-Hidayah, Ibu Ika Lestari, yang berbahagia semua ustadzah-ustadzah di Kampus Al-Hidayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yakni agama Islam. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan membaca surat Fatihah. Ala hadiyah wa la dunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sebelum acara kita mulai, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang ini. Pertama itu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, dan yang terakhir adalah penghibasan dari Ibu Umrah Thayyibah selaku JKP Angkatan 10. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Lestari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh ustadzah-ustadzah dari Lembaga Tika Kampus Al-Hidayah, yang terutama yaitu Ibu Umrah Thayyibah selaku JKP Angkatan 10, yang mana pada hari ini ada kegiatan penghibasan materi modul 1.4 dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan diimbaskan kepada seluruh ustadzah-ustadzah yang ada di Kampus Al-Hidayah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini panjenengan semua masih diberikan Allah rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga dapat mengikuti undangan atau kegiatan pembahasan yang dilaksanakan pada hari Kamis yang akan langsung disampaikan oleh Ustadzah Umrah Thayyibah dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan ajaran agama Islam yang benar. Sebelum itu, ustadzah-ustadzah, mari kita simak dengan bersama, dan semoga apapun nanti yang disampaikan oleh Ustadzah Umrah Thayyibah ini bisa untuk pembelajaran atau untuk pengalaman diambil yang baik-baik, dan semoga dengan penerapan budaya positif di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi sekolah ini sekolah yang lebih maju, karena di sekolah yang ada guru CGP-nya itu pembelajaran semuanya akan berdiferensiasi, pembelajaran akan bergerak, dan semua guru tidak lemah. Semua guru akan pandai dengan IT, semua guru akan pandai dengan kurikulum yang baru ini. Nah, tetap semangat, itu saja yang saya sampaikan.
semua ustazah-ustazah tetap semangat belajar dan jangan malu untuk bertanya kepada sesama teman. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga tetap diberikan kesehatan agar bisa menyelesaikan tugas CGP sampai selesai, sampai di panen raya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Ibu Ikhlas tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Maria Ulfa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakrati al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembukaan pada acara, pada kegiatan pembebasan pada siang ini berjalan lancar. Dan saya pribadi sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Ustaz Umi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz-Ustadzah TK Plus Al-Hidayah yang hebat semuanya. Halo. Mari kita belajar ya, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi tercapainya budaya positif di sekolah kita. Pembahasan modul 1.4 yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga
restitusi. Nah, di modul 1.4 ini kita akan belajar tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai atau kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah yang diharapkan akan membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Satu, yaitu paradigma perubahan belajar, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mewujudkan kepatuhan. Tujuannya yaitu agar anak memiliki disiplin diri sehingga bisa mempunyai perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu harus timbul dari kesadaran diri masing-masing individu, bukan dari pengaruh peraturan, takut dihukum atau untuk menyenangkan guru dan lain-lainnya. Dengan siswa memiliki disiplin diri secara tidak langsung menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu disiplin. Di situ ada tata tertib atau peraturan yang harus kepatuhan dan peraturan. Kebutuhan dasar manusia. 1. Survival, bertahan hidup, bersifat fisiologis, yaitu yang berupa kesehatan, rumah, makanan. Sedangkan ada yang bersifat biologis, yaitu sebagai bagian dari reproduksi. Yang kedua yaitu fun, kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang ketiga yaitu power, penguasaan atau penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Yang keempat yaitu love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang kelima, freedom atau kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, senang dengan hal baru dan tidak suka dikekang. Nah, itulah tadi kebutuhan dasar manusia, ada 5. Selanjutnya yaitu yang nomor 6, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri baik sadar atau tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah dorongan dari yang timbul dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain ya. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau motivasi eksternal. Juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau motivasi eksternal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Itulah tadi motivasi manusia. Yang kelima ini yaitu posisi kontrol restitusi.
Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini segitiga restitusi ya. Jadi proses menciptakan kondisi murid itu jika melakukan kesalahan akan memperbaiki kesalahannya mereka. Ya. Jadi sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Jean Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. Nah, yang saya sebutkan tadi ada 5 posisi kontrol. Adapun 5 posisi kontrol tersebut diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, inilah gambaran 5, yaitu posisi kontrol restitusi. 1. Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Manajer. Nah, marilah kita saksikan bersama-sama. Ini adalah contoh posisi kontrol sebagai posisi sebagai penghukum. Kita saksikan bersama-sama ini. Kita saksikan bersama-sama video yaitu yang sebagai penghukum. Kita dengarkan ya. Nah, itulah tadi contoh video dari posisi sebagai penghukum. Biasa berbicara, dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak-bentak, menyakiti dan menyindir. Hukuman dapat berupa fisik atau verbal. Nah, seperti itu tadi kan, anak terlambat. Gurunya nggak menanyai kenapa kamu kok terlambat. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dia langsung menghardik, membentak-bentak. Hai, kenapa kamu kok terlambat? Kamu itu malas sekali. Nah, secara hukumannya yaitu dikata-kata, ayo sana lari di lapangan basket. Nah, itu adalah salah satu contoh posisi sebagai penghukum. Anak yang digitukan, yang selalu dihardik dengan nada tinggi, ya, dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya murid menjadi pendendam, pemberontak,
pelajaran yang diajarkan. Jadi pada posisi penghukum ini, guru tidak mau tahu, tidak mau menjelaskan, tidak mau menanyakan kenapa alasan anak tersebut itu kok terlambat. Tapi dengan nada tinggi dan langsung menghardik menghukum tersebut. Dampaknya anak itu akan pendendam pada guru tersebut atau tidak menyukai pada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Next. Nah, yang ini yaitu salah satu jadi pembuat merasa bersalah. Kita saksikan bersama. Itulah tadi contoh video pembuat merasa bersalah. Nah, di situ tadi ada banyak indikator yang sebagai contoh yaitu pembuat merasa bersalah. Contohnya gini, Naren, kamu tidak sayang ya sama ibu. Kamu kok datang terlambat terus sih? Nah, itu adalah salah satu contoh indikator sebagai kata-kata pembuat merasa bersalah. Yang kedua tadi, kamu gak kasihan juga ya sama ibu, ditegur terus sama bapak kepala sekolah. Nah itu. Terus ada satu lagi tadi indikator yang menunjukkan bahwa merasa bersalah. Ibu sampai jantungan memikirkan kamu. Nah itu tadi ya. Jadi pembuat merasa bersalah ini biasanya suara cenderung melembut kata-katanya ya, tenang, namun kata-katanya diutarakan cenderung membuat anak merasa gagal. Guru akan menyalahkan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid yang membuat guru menderita. Yaitu tadi kan ya, sampai gurunya, kamu gak kasihan ya sama bu guru gitu. Nah, dari posisi pembuat merasa bersalah di sini dampaknya membuat murid merasa bersalah atau identitas yang gagal. Walah, berarti aku yo sing gawe ibu guru seperti itu. Yang kedua yaitu rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itulah tadi contoh dari pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ini video sebagai teman. Nah, kita saksikan bersama.
Itu tadi video sebagai teman. Itu tadi bu gurunya udah nggak dengan nada tinggi lagi. Di sini guru berbicara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tetap santai. Murid akan merasa aman, senang, akrab dengan guru, dan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, jadi faktor ketergantungan kepada satu orang guru. Murid menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk sendiri, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Itu tadi sebagai teman ya. Nah, besok jangan terlambat lagi ya, Naren. Kamu bisa kan buat ibu senang? Bisa dong, itu adalah kata-katanya. Next. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Kita saksikan. Itu sebagai pemantau ya. Posisi sebagai pemantau. Seorang guru yang posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang memantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi atau terus mengawasi sampai tugas selesai. Jadi di sini itu ada apa? Peraturannya. Terus jika melanggar ada konsekuensinya. Di sini dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, itulah tadi dari posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya, nah ini adalah video tentang posisi kontrol sebagai manajer.
Nah, itu tadi posisi kontrol sebagai manajer. Di sini posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuannya agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran mereka. Nah, itu tadi seperti tadi. Kamu sanggup besok apa yang harus kamu lakukan? Itu tadi sudah membuat alarm lebih awal. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ini itulah tadi 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan. Nah, coba Ustazah yang hebat setelah melihat dan menyimak 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana ya yang paling ideal, yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ayo, yang mana ya? Ada penghubung, terus apa? Iya, iya benar sekali. Yaitu di posisi sebagai manajer, guru dapat. Iya, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada anak dan memerdekakan anak. Itulah tadi 5 posisi kontrol. Yang keenam ini kita membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran atau menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah, yaitu sebagaimana contoh yang telah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu 1. Mempersilahkan murid untuk mengemukakan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalnya, anak-anak, coba kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa saja ya? Gitu. Terus yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mengkoreksi kembali daftar pendapat dari yang sudah dicatat dengan semua murid. Setelah selesai, semua warga kelas harus menyetujui dan melaksanakan, ditandatangani oleh guru atau murid. Keyakinan kelas dipajang di dinding atau tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas, misalnya di kelas ini apa saja, misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu bisa. Terus duduk dengan sopan, jadi tidak boleh duduk di atas meja atau apa, jadi duduknya di kursi itu dan lain. Selanjutnya, nah ini sudah memasuki segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri.
Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi control manager yang dicontohkan di video tadi, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Selanjutnya, nah, proses segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh video segitiga restitusi. Aturan yang berada di sekolah dan lingkungan. Nah, itulah tadi videonya. Jadi di sini menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Kita membantu anak tenang dan kembali pada suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal karena tidak akan ada perubahan. Pernyataan yang biasanya diajukan di tahapan ini adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna.
juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itulah tadi langkah-langkah dari segitiga restitusi. Jadi jika ada anak yang salah, itu kita tidak langsung menyalahkan anaknya, tapi yaitu tadi tidak ada manusia yang sempurna, kita bilang seperti itu. Terus kita mengimbanginya ke anak tersebut. Next. Validasi tindakan yang salah. Bapak kepala sekolah tadi ada validasi tindakan yang salah, tetapi mengacu pada nantinya ke keyakinan kelas. Validasi tindakan yang salah yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru harus memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut. Pernyataan yang biasanya diajukan di tahap ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Itu tadi validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yang ini menanyakan keyakinan. Di video tadi sudah ada. Pada tahap ini anak dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yaitu keyakinan kelas atau keluarga. Penting untuk menanyakan pada anak kehidupan seperti apa nantinya yang diinginkan. Mau jadi orang sukses, bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan lain-lain. Pernyataan yang biasanya diajukan di tahap ini adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itulah tadi menanyakan keyakinan. Halo. Ya. Dalam menerapkan segitiga restitusi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah dibuat. Kesediaan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Pemecahan masalah seharusnya relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah menanyakan kapan akan mulai usaha perbaikannya. Dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan kita sebagai guru dapat memposisikan sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan tanggung jawab. Penerapan ketiga tahapan dalam segitiga restitusi tergantung pada berat atau ringannya masalah. Bila masalah tersebut ringan, maka kita tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara beruntun, bahkan bisanya dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dan harapannya murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Selanjutnya, sudah itu tadi yang tentang disiplin positif dan segitiga restitusi. Halo.
TK Plus Al Hidayah yang bersama-sama kita belajar mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.